Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Apa yang menyertai penyakit, gangguan dada, nyesek, kemudian batuk, bisa menggunakan kencur, kemudian dikunyah, minum air hangat bangun tidur mau tidur, sehingga dengan tepat dia memberikan obat sasaran, obat tepat. Seorang susah tidur, maka ada beberapa hal yang bisa dikonsumsi, diantaranya satu ikat kangkung direbus dengan 1 gelas air sambil mendidih, saring minum setiap mau tidur satu. Ketepatan obat, bahkan ketepatan obat depresi yang melukai sampai kepada melukai terhadap organ, ibu bisa menggunakan biji teratai, kemudian disup, kemudian dimakan. Dapur Sehat Roja. Kesembuhan itu biidznillah, atau izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapur Sehat Roja. Kesembuhan itu biidznillah, atau izin Allah Subhanahu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Ikhwata Islam azakumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang yang berbahagia ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga. Dan tentunya semoga Anda dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Bertemu lagi dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafizahullah, yang akan menemani kita semua hingga 1 jam ke depan. Alhamdulillah, Sensei sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensei. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Barakallahu fiik. Kembali. Nah, ikhwati Islam azakumullah, setelah penyampaian materi, silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, kita kembali ke Sensei. Sensei, pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah dan mengatasi kurang darah ya. Racikan kacang hijau, jahe, dan gula aren. Bahan-bahannya diantaranya 1 cangkir kacang hijau, jahe dan gula aren secukupnya, air 2 gelas. Nah, berkaitan dengan kurang darah ini, ini secara klasik disebabkan oleh apa dan gejalanya seperti apa? Nah? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para pemirsa Roja dan peminat Roja dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kurnia kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, seluruh sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan pengikut-pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah dalam menampak kesunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, pembahasan ini tentang perihal darah dalam ilmu kesehatan klasik ada kesepakatan, akan tetapi dengan kedokteran yang lain itu ada sedikit perbedaan. Makanya di dalam kesehatan klasik sering saya lebih mengatakan cairan merah. Kalau Sensei mengatakan siye, kalau Ibnul Qayyim mengatakan dam. Maka kenapa disebut berbeda? Karena proses terjadinya sama tempat penyimpanannya dan cara kerjanya juga berbeda. Dari sudut pandang barat dan sudut pandang klasik timur gitu ya. Sebelum kita membahas tentang makanan yang bisa digunakan untuk menambah cairan merah atau dam, atau orang umum menyebutnya dengan darah, itu terlebih dulu tentunya kita membahas tentang prosesnya, bagaimana terjadinya. Dari sudut pandang klasik timur, makanya nanti kita bahasnya tidak dari kandungan kimiawi dan efek farmakologinya, tetapi dari
tabiatnya atau sifatnya, kemudian rasanya, karena berdasarkan klasik. Kemudian biasanya memang ada dua versi yang sampai di Indonesia, ya. Ini versi yang tahun 1700-an, ya. Seperti yang disebutkan di Ar-Rahmah Fiti wal Hikmah yang ditulis oleh Datuk Kuto Karang, kemudian juga yang ada di Pulau Penyengat, ya, Rumah Obat Pulau Penyengat, dan beberapa naskah-naskah Melayu lainnya. Ya. Thaibul Ihsan atau Thaibul Insan itu juga jadi beberapa naskah-naskah Melayu dari tahun 1700-an atau tahun 1400-an 04. Ini sama, tetapi yang datang belakangan tahun 1790-an yang ke Surakarta, ini beda, baru dari situ. Tapi berkembangnya jadi yang berkembang di Jawa di tahun 1800-an, berarti abad 18 karena masih tahun 1790 pada zaman itu. Jadi naskahnya beda dengan yang dibahas. Jadi ada dua naskah yang dibahas. Nah, saya akan ngambil tengah yang familiar sekarang, gitu ya. Dimana biasanya ketika seseorang itu mengkonsumsi makanan itu kemudian dicerna, itu akan menjadi yang bagus, yang bisa dicerna, itu akan menjadi dam, cairan merah ataupun darah. Dan cairan lainnya seperti cairan kuning yang kemudian disimpan di kantong empedu. Sementara dam disimpan di kabid. Dalam kedokteran lain menyatakan kabid, kalau kabid yang diterjemahkan hati itu filternya. Tapi dalam kesehatan klasik, dalam kedokteran klasik timur disebutnya tempat menyimpannya. Ketika saripati makanan menjadi dam atau cairan merah itu disimpan di dalam kabid. Cairan kuningnya disimpannya di maroroh, kantong empedu. Sementara cairan hitamnya, karena menjadi di 4 cairan hitamnya itu disimpan di dalam tihal. Perut kecil lah kalau bahasa kita. Kemudian balgomnya disimpan di dalam riah atau paru. Kemudian baru esensinya disimpan di dalam kiliah, yang selanjutnya nanti akan menjadi sumsum, akan menjadi sperma dan seterusnya. Nah, yang kita bahas kan yang cairan pertama tadi, cairan yang merah. Kalau versinya Al-Imam Ibnul Qayyim, cairan merah adalah cairan yang paling mulia, lebih mulia daripada cairan yang lainnya. Ada perselisihan pendapat yang ditulis Al-Imam Ibnul Qayyim dan Al-Imam Ibnul Muflih Al-Hambali. Al-Hambali berarti mazhab Hambali, yang mana beliau lebih menyatakan bahwasanya dam ini bersifat dingin lembab. Ya. Karena beliau berbicara atas dasar materinya. Makanya beliau ketika bicara tentang unsur tubuh manusia itu terdiri dari 2 unsur, yaitu unsur haroro dan unsur rutubah. Ya. Sementara kalau yang kita lihat di mazhab Syafi'i seperti yang ditulis oleh Abu Nuaim, kemudian juga Al-Asbahani, kemudian juga Imam Suyuti, ya, dan seterusnya, kemudian Al-Imam Al-Mukri, kemudian Al-Imam Abu Thayyib, itu ditulisnya di sana unsurnya itu ada 2, tapi haroro burudah. Panas dingin. Kalau di Indonesia itu biasanya yang lebih didahulukan itu dingin dulu. Dingin panas kalau di Indonesia. Jadi kalau ada orang mengatakan konsep panas dingin itu baru. Ya, kenapa? Karena di Indonesia itu tahun 3000 sebelum Masehi sampai tahun 1500 sebelum Masehi, itu kan orang Yunan, Cina Selatan datang ke Indonesia. Sampai-sampai ada yang berpendapat nenek moyang kita dari Yunan. Masa kita kecil, ya kan? Sejarah nenek moyang kita dari Yunan. Karena di tahun 3000 sebelum Masehi sampai 1500 sebelum Masehi ada migrasi dari Yunan ke Cina Selatan ke Indonesia. Yunan, ya, sekarang Cina Selatan, Yunan. Itu ketika mereka membawa konsep itu, kalau konsep Cina nih, konsep Cina, klasik Cina, itu kan yin dulu baru yang. Yin dulu baru yang. Iya, yin dulu baru yang. Sementara di kita itu kalau yin itu dingin, yang itu panas, berarti dia dingin dulu, baru panas. Tapi konsep tahun 1400-an tidak, haroro dulu, panas dulu. Makanya ketika dikatakan, loh, kok Islam kok agak mirip Cina ya? Entar dulu.
Beda. Kenapa beda? Karena ketika Al-Imam Suyuti atau Al-Imam Abu Nu'aim menyebutkan haroroh dulu, konsepnya haroroh dulu, baru kemudian burudah, dan Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan haroroh dulu. Jadi bukan yang yin, Cina bukan yang yin, tapi yin yang. Nah, Ibnu Qayyim mengatakannya bukan rutubah dulu, rutubah haroroh, tidak. Di kitab ini mengatakan haroroh rutubah. Bahkan Al-Imam Ibnu Al-Hambali dalam pasalnya ketika menyebutkan di dalam Adab Syariah pasal tentang haroroh rutubah. Pasalnya tentang haroroh rutubah, bukan rutubah haroroh. Imam Suyuti pun menyebutkan yang pertama kali diciptakan itu haroroh dulu, baru burudah, baru dingin. Makanya kan ketika ada dulu konsep mungkin akan hampir sama, tetapi ketika memulainya berbeda, pasti berbeda kesananya. Yang satu mulai dingin dulu, yang satu mulai panas dulu, itu pasti kesananya berbeda. Nah, Ibnu Qayyim lebih mengedepankan, ini yang kadang-kadang sering ketika saya mengatakan, saya mengikuti pendapatnya Ibnu Qayyim bahwasanya dam itu cairan merah tadi bersifat dingin lembab. Ya. Dan beliau sebutkan juga di dalam Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud yang beliau sebutkan ini wanita itu dominan darah, dominan cairan merah, sifatnya dingin lembab. Sementara Imam Suyuti menyebutkan itu, termasuk Imam Abu Nu'aim yang bermadzhab Syafi'i, itu menyebutkan dam itu sifatnya panas lembab. Iya kan? Lembab. Nah, jadi ketika saya sempat pernah ngajar, ketika saya ngajar dam itu sifatnya, cairan merah itu sifatnya dingin lembab. Iya, ada juga yang bantah itu, walaupun nggak langsung. Makanya, kok bisa sih? Berarti Abu Muhammad menyelisih pendapatnya Imam Suyuti. Sebentar. Saya mengatakan ini pendapatnya Imam Ibnu Qayyim dan Imam Ibnu Muflih. Harusnya yang mengatakan, oh berarti Imam Suyuti dengan Ibnu Qayyim beda pendapat. Harusnya begitu kan? Jangan Abu Muhammad, masa saya dihantam dengan ke Imam Suyuti, ya nggak pas gitu kan. Jadi karena saya juga menukil pendapatnya, ya tergantung tempat ngajar. Ya kan? Kalau tempat ngajar itu lebih dekat ke madzhab Hambali, ya kita mengambil pendapatnya Ibnu Qayyim kan, tentunya. Kalau kita ngajar di tempat yang lebih kokoh madzhab Syafi'inya, ya nggak bisa dong kita siapa Ibnu Qayyim, tidak dianggap oleh orang-orang itu. Nah, makanya di sini pun saya tidak membawa pendapatnya Imam Suyuti, saya membawa pendapatnya Ibnu Qayyim dan Ibnu Al-Hambali, bahwasanya cairan merah tadi bersifat dingin lembab. Itu ya, makanya jadi kalau ada yang komplain, "Oh enggak, Suyuti." Iya. Itu di situ ya. Di sini berdasarkan pendapatnya Imam Ibnu Qayyim dan Ibnu Al-Hambali dalam Adab Syariah, cairan merah itu bersifat dingin lembab. Nah, dingin lembab di sini berarti dia butuh makanan yang lembab. Ya kan? Walaupun lembab itu sendiri nanti sifatnya ada hangatnya. Ya, terdapat pada manis dan sebagainya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah yang mau dibicarakan adalah materinya. Karena kita bicara materi cairan, darah kan cairan ya? Betul. Bicara materi cairan, Ibnu Qayyim bicara materi cairan, maka dihukumi sifatnya sifat cairan. Sifat cairan pastinya dingin. Kemudian lembab, gitu kan? Nah, kalau dia dihukumi panas, sebenarnya nggak pertentangan. Karena dianggap beredarnya, karena darah itu kan beredar di seluruh tubuh. Nah, ketika darah berjalan di seluruh tubuh itu pasti ada energinya. Nah, energinya ini yang haroroh dari kolbu. Yang katanya kolbu memompak dan mengedarkan darah. Itu kan kalau darah sudah berjalan, cairan merah sudah berjalan, dam sudah berjalan, lancar di seluruh tubuh. Kalau baru bikin materi, ya bahannya berasal dari itu. Makanya orang klasik dulu mengatakan, barang siapa yang ingin menguatkan cairan merah, maka kuatkan energinya. Kenapa? Karena energi ini yang nanti boleh jadi orang yang kekurangan cairan merah, boleh jadi dikarenakan cairan merah itu tidak lancar. Makanya perkuat energi vitalnya. Untuk menggerakkan, bisa membentuk energi vital. Selain itu juga ada bahan yang digunakan untuk tambahan rutubahnya. Makanya yang dibutuhkan adalah rutubah dan haroroh. Tetap.
Yang dibutuhkan tetap haroro dan rutubah. Karena rutubahnya itu untuk bahan bakunya materi, kemudian haroronya itu untuk menggerakkan. Jadi tidak terbentuk cairan merah yang mandek, tapi terbentuk cairan merah yang bergerak gitu kan. Makanya setelah makanan dikonsumsi, kemudian diterima ditampung oleh maidah, perut besar, kemudian dicerna, dibentuk. Kalau versi Imam Luqai, ini sepakat nih, mau Imam Luqai mau itu sepakat nih, dibentuknya di kabid, diserap di kabid, dibentuk di kabid menjadi cairan merah, kemudian baru diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi tempat penyimpanan organ yang mulia, cairan yang mulia ini adalah organ yang mulia, yakni kabid. Kadang-kadang kan kabid diterjemahkan hati, kolbu diterjemahkan hati. Padahal kolbu di sini yang mompa, yang mengedarkan dengan energinya, sementara kabid itu yang menyimpannya. Jadi volumenya ada di kabid. Makanya ketika kaitan dengan wanita yang kekurangan cairan merahnya kan berarti susah untuk haid, gitu ya. Kata Imam Luqai, dikarenakan kabid itu kekurangan cairan merah yang tidak bisa memasok ke pembuluh-pembuluh rahim, sehingga tidak sampai pada masa haid. Nah, makanya bahan baku yang kita sediakan di sini itu berdasarkan dua konsep tadi. Konsep yang kata Imam Suyuti, produsen darah harus ada panas, ya kan? Karena yang diharapkan adalah darah yang bergerak, yang mengalir di seluruh tubuh, bukan darah yang beku, yang mandek. Tetapi dia ini juga pakai konsep Ibnul Qayyim yang harus ada materinya. Makanya di sini kita sediakan yang sifat materinya, mendukung materinya kacang hijau dan gula merah, yang mendukung gerakannya. Ini dua mantap jadi satu nih. Ternyata bisa. 4 jadi satu aja bisa. Ini dua metode ya. Jadi artinya metode tahun 1400 kemudian digabung, ternyata ketika dibikin resep itu bergabung dengan metode tahun 1700-an atau 1800-an. Ini jadi kemudian digabung jadi satu. Berarti ini sudah penyatuan dua pendapat, yang pendapat dam atau cairan merah itu dingin lembab, ataupun yang cairan merah itu panas lembab. Ya, itu nggak bertentangan karena di situ ada jahenya bagi yang panas lembab, karena di situ ada kacang hijaunya dan gula bagi yang berpendapat dingin lembab. Gitu. Jadi clear masalah, tinggal kita bikin. Oke. Baik. Kita racik dulu ya. Masukin dulu kacangnya. Secukupnya. Sudah ya? Ya. Oke. Nah, langsung airnya. Ini pakai air. Semua? Oh iya. Ya. Kita nyalain kompornya. Ini kita pakai gula aren ya? Ya, kita pakai gula aren. Biasanya gula aren lebih enak ya? Lebih enak. Iya, cukup. Dan kurang gede. Aromatik juga ya? Aromatik. Iya, aromanya lebih enak ya. Lebih mahal bagaimana? Iya, lebih mahal. Lebih mahal. Memang biasanya yang digunakan untuk jamu biasanya gula aren. Kalau yang buat masakan baru gula merah kan? Iya. Tapi Jawa Barat terkenal gula merahnya kan, gula aren. Ini kita ada jahe merah sama jahe gajah ya, jahe karena biasa. Kita nyari enak berarti jahe biasa. Harusnya jempret sih. Oh, jempret. Harusnya jempret. Maksudnya lebih enak. Maksudnya lebih enak aja. Oke. Kalau jahe merah kan agak sedikit pahit. Iya, betul. Kurang enak. Kalau untuk makanan kurang enak dia. Oke. Jadi nggak apa-apa kita pakai jahe ini. Jahe yang biasa ya. Jahe yang biasa. Ya. Oke.
Kita aduk sampai mendidih ya. Kalau yang ini, kalau di sini nanti mungkin kalau cepat nggak matang karena nanti dimatangin lagi setelah selesai. Kalau pemirsa ya sampai matang ya, sampai jangan matang ditiru di mekar sini gitu ya. Kalau pemirsa sampai matang mekar itu ya. Dan ini apa boleh supaya cepat matang direndam terlebih dahulu atau direbus dulu ya, boleh. Direbus dulu ya seperti itu. Okay. Tapi karena kita memang live kan rebus dulu kelamaan, ya begini aja. Yang penting mendidih, kemudian masukin. Nah nanti habis acara kan baru kalau mau dimakan dimatangin lagi. Baik, kita lanjut dulu ya sambil nunggu mendidih. Ya, siap. Baru kita bahas tentang kacang hijau dulu ya. Kacang hijau, betul. Kacang hijau dulu. Nah, tentu saya udah berbicara tadi dari sisi klasik. Kacang hijau itu sifatnya ada yang berpendapat ini saya bawa yang sifatnya hangat dan rasanya manis. Dan manis itu memang hangat. Karena manis itu tonik haror dan tonik rutubah. Tapi yang paling penting di sini hangatnya tonik energi vital dan manisnya tonik rutubah dan tonik haroro. Tonik energi vital. Karena tidak akan ada makanan yang bisa dicerna kalau nggak ada pasokan haroro dari kolbu gitu kan. Makanya dia selain tonik haroro, dia juga tonik energi vital. Dan manisnya juga sesuai dengan tabiat dam tadi atau tabiat cairan merah tadi. Kemudian tentunya menambah. Semuanya makannya mesti harusnya ke situ. Mesti ada manisnya dan ada atau ada pedasnya, hangatnya. Kemudian dia menghangatkan perut kecil, perut besar maupun perut kecil. Ini kacang hijau. Juga menurunkan energi vital. Kemudian menyehatkan kilya. Jadi selain dia biasanya kan kalau sudah dijadikan jadi cairan merah itu nggak semua makanan jadi esensi. Nggak semua makanan masuk ke dalam kilya, kemudian duhar tulang punggung belakang yang menjadi esensi buat tulang dan gigi dan otak dan seterusnya. Akan tapi kacang hijau ini setelah dia cukup memenuhi untuk pasokan cairan merah, kemudian dia akan menjadi esensi untuk generasi berikutnya biasanya esensi. Dan dia juga bermanfaat untuk energi vital karena dia sifatnya yang hangat, walaupun ada yang mengatakan sejuk lah ya. Jadi karena dia bagus buat perut, maka dia bisa mengatasi gangguan, hampir semua gangguan perut. Orang sekarang bilang lambung, gangguan lambung atau gangguan tihal seperti sendawa, gitu ya. Kemudian dada terasa penuh dan perasaan tidak nyaman, bahkan sampai kepada batuk. Ya, karena dan pada anak-anak dia kacang hijau ini efektif, juga digunakan selain untuk tambah darah, itu juga bagus untuk anak-anak penderita hernia. Dia juga bagus untuk diare kronis karena diare kronis itu lemes karena dia juga tonik energi vital. Kemudian nyeri punggung karena lemahnya ginjal. Kurang pasokan sumsum. Ya, ini yang pertama. Kemudian sebelum saya bahas jahe yang sudah terkenal, gula merah. Gula merah itu berbeda dengan gula putih, di mana gula putih itu rasanya manis. Semua sepakat ya manis. Sifatnya dingin dia. Gula putih. Gula batu itu sifatnya dingin. Sementara gula merah rasanya manis, sifatnya hangat. Itu mirip kacang hijau tadi, makanya dia digunakan untuk penambah cairan merah. Kalau dari sisi hangat dan manis berarti darah aktif dong berarti. Berarti dia sesuai dengan pendapat Imam Suyuti, ya. Karena darah aktif yang dimaksud, ya kan, bukan darah diam, bukan darah materi. Maka dia tonik, selain tonik energi vital, sudah mendidih. Sebentar lagi. Dia juga tonik rutubah dan tonik haroroh, karena dia juga manis. Dia bukan cuman penambah cairan merah, juga menghangatkan pencernaan, menguatkan pencernaan, kemudian juga melumasi paru, ya, melembabkan paru, otomatis menghentikan batuk, menghangatkan tubuh. Tadi juga kacang hijau juga, ya kan? Dan ini tentunya berbeda dengan gula putih. Kita tidak menggunakan gula putih karena memang dia dingin. Kenapa nggak pakai gula putih? Ya karena dia dingin. Yang mau kita gunakan adalah yang hangat, gitu ya. Kemudian yang berikutnya baru jahe, ya kan? Karena jahe udah terkenal, saya akhirkan. Kemarin juga sudah sempat saya bahas. Konon kabarnya jahe itu berasal dari Asia Tenggara. Di Yunani tercatat tentang pemanfaatan jahe semenjak tahun 1 Masehi. Ini obat lama berarti kan.
Dan di London membuktikan dengan penelitian bahwa 1 gram bubuk jahe dapat mencegah mual dan muntah setelah operasi. Dan jahe itu jangan lupa, dia punya sifat yang panas atau hangat. Sama tonik haroroh, sehingga menggerakkan darah yang aktif ya. Kemudian juga pedasnya itu mengusir angin yang hendak menghambat proses pembentukan cairan merah. Sehingga jahe yang segar ini dapat meningkatkan aliran darah, menambah darah, menghilangkan racun, makanya sering digunakan pada ikan ya, masak ikan. Kemudian membantu sistem pencernaan karena panasnya bisa mencerna makanan. Nah, itu diantaranya jahe. Ini udah dituang dulu. Oke, baik. Kita tuang dulu. Tarik sedikit ya. Sip. Manis banget nih. Ya. Masya Allah ya. Kita tambah ini. Ya. Oke. Ya. Ya, lanjut ya. Nah. Sudah 3 ya. Ya. Jadi jahe itu untuk menggerakkan energi vital, mempermudah sistem cerna. Karena kalau nanti pas makanan itu ada balgam atau dahak ataupun reak, dia akan mengganggu, atau ada angin karena tidurnya ke malam, dia akan mengganggu, maka sistem proses pencernaan pembentukan cairan merah akan terhambat. Ya, makanya boleh dibilang walau di sini jahe itu bentengnya, walaupun tidak dikatakan sebagai, seandainya di dalam makanan dia tidak dijadikan sebagai raja, walaupun ketika di obat ya, biasanya sebagai raja, kacang hijau sebagai rajanya, setidaknya dia perdana menteri yang membentengi sistem pembentukan cairan merah tadi. Kemudian berkaitan dengan pola atau tabiat seseorang yang kemudian kekurangan darah. Ya kan? Ada beberapa hal ya, keluhan yang semula. Masih ada waktu? Masih sih. Oke. Yang pertama, seseorang bisa kekurangan cairan merah itu dikarenakan kelemahan kolbu dan tihal. Secara umum jantung dengan limpa. Karena limpa berarti kurang produksi, tidak bisa memproduksi. Kemudian boleh jadi sudah produksi tapi tidak diedarkan. Di kabit itu cukup tapi tidak diedarkan, berarti ada kelemahan pada jantung secara umum. Gejala yang terjadi manakala seseorang itu kekurangan cairan merah, tapi dari sisi kekurangan kelemahan kolbu dan limpa atau astenia kolbu dan limpa, gejala yang muncul adalah terjadi pembengkakan di perut. Bengkak di perut. Ya. Kemudian gejala yang lainnya bisa jadi terjadi pendarahan hebat. Oh, berarti dia kurang karena pendarahan hebat. Betul, dia kurang karena pendarahan hebat. Kemudian bisa jadi fesesnya berair dan sedikit, disertai dengan rasa pusing karena habis pendarahan, makan yang sangat sedikit, kemudian mudah lelah, kelelahan. Karena kurang istirahat. Kelelahan dan tidak ada kekuatan. Pada kasus yang lama itu bisa pelupa. Pada pria, di kasus yang lama, kalau sakitnya akan terus-menerus, kelemahan pada jantung dan limpa, maka bisa impoten. Suaranya pelan. Kemudian orangnya gugup, grogian apa ya? Grogi. Muncul keringat di malam hari atau keluar keringat di malam hari. Kemudian dadanya berdebar, kurang selera makan. Tentunya tidak bisa produksi lagi. Sudah cairan merahnya kurang, nggak bisa produksi karena selera makan juga kurang. Nah, ini cocok banget. Jadi buat orang yang nggak selera makan, ya udahlah, bubur kacang hijau. Kemudian nafas pendek, tidak bisa tidur. Ya karena kurang. Raut wajahnya rapuh, kemudian menguning. Maka makanan-makanan yang digunakan untuk mengobatinya, selain ini ya, ini makanan, ini kan obatnya. Selain ini maka bisa hati sapi. Kemudian juga telur ayam kampung. Walaupun telur ayam kampung ini kalau di beberapa literatur disebutkan putihnya berbeda dengan kuningnya. Sifat putihnya berbeda dengan kuningnya karena ini tambah ya, makan aja. Kemudian tripang. Ya. Tripang itu apa? Timun laut ya. Iya, timun laut. Nah, itu juga
menambah. Kemudian cumi. Cumi juga karena dia cumi kan nambah esensi, iya. Dia akan menambah esensi itu setelah pasokan cairan merahnya cukup. Tidak akan jadi esensi sebelum pasokan merahnya cukup. Makanya dia memasok cukup cairan merah dulu baru jadi esensi. Cumi. Kemudian tiram. Tiram itu kerang yang ada di sungai dalam. Ya, kemudian bayam air. Kemudian bayam air itu berarti bayam yang biasa dijual. Kemudian ikan kembung, ikan selar. Ya, ada yang bilang ada juga ikan mandarin. Ikan mandarin itu ikan yang biasa dijual di kepulauan Kepri itu, kayak Batam itu. Pas mau Imlek. Itu dia pasti muncul ikannya itu. Ikan itu tuh nggak tahu namanya apa. Saya sebutnya ikan mandarin saja kan. Jadi diambil orang-orang China Singapura gitu kan. Itu mahal dia jualnya. Ini kata orang Batam, saya juga kata orang Batam. Jadi ikan ini kata teman-teman yang ada di Batam, ikan ini tuh muncul pas itu hari raya Imlek gitu ya. Kemudian diambil sama mereka. Itu termasuk ikan itu. Kemudian juga ikan selar, ikan kembung. Gitu. Kemudian ikan layang. Ikan layang itu yang biasa buat umpan mencari tuna. Jadi kalau orang biasanya para nelayan kalau mau mencari tuna itu kan umpannya kalau nggak cumi ikan layang. Iya, ikan kecil ya. Artinya tunanya juga tambah cairan merah atau tambah darah. Ininya yang buat umpan juga sama aja gitu. Kemudian apel, kalau buahnya apel merah. Kemudian anggur. Kemudian beras merah. Ya. Karena beras putih nanti beda. Sifatnya lebih dingin dia. Beras merah lebih hangat. Ada yang dalam literatur beras merah itu sifatnya hangat manis. Sama kan berarti. Kita yang nyarinya hangat manis. Kalau beras putih atau kalau enggak beras India. Beras India itu. Beras India itu yang panjang-panjang gitu ya. Ya, jadi ada beras India, beras Belanda juga ada deh. Beras Belanda juga ada. Kalau di literatur lengkap beras ini. Nah, ini bukan beras putih loh ya. Tapi beras merah. Kalau di sini beras merah lah. Kacangnya juga merah. Selain kacang hijau, kacang merah. Kemudian kalau mau bubur, jadi bisa bubur kacang hijau, bisa bubur biji jeli, bisa bubur kacang merah. Kemudian mengkonsumsi royal jelly. Dan kalau nggak ada bubur kacang hijau ini berarti kolak ubi merah. Ini tinggal diganti ubi ya, jadinya kolak ubi merah ya. Ya. Kok nggak ada santannya? Karena nggak dijual. Karena nggak mau dijual. Kan bukan dijual. Bukan dijual. Ya, kayak bubur ayam kok nggak ada apa itu yang roti yang apa namanya yang dipotong gitu ya. Kalau yang buat obat kan nggak dikasih itu. Kalau yang dijual itu dikasih. Saya juga baru tahu di Bekasi ternyata bubur ayam pakai macam-macam gitu. Karena saya belajarnya ya bubur ayam itu kasih jahe atau ayam direbus bareng kalau untuk obat kan seperti itu. Kemudian ya saya memang kalau untuk makanan luar agak miskin pengetahuan. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, bisa jadi seorang kekurangan darah atau kekurangan cairan merah dikarenakan lemahnya hati. Tempat menyimpan. Jadi kekurangan rutubah atau saripati makanan di hati, tempat menyimpan, wadahnya. Jadi sehebat apapun cairannya kalau wadahnya nggak nampung ya lemah juga. Yang kedua lemahnya ginjal, sehingga yang seharusnya menjadi darah masuk ke ginjal. Karena kelemahan rutubah pada ginjal, akhirnya mau nggak mau dipasok. Gejala yang muncul ketika seseorang itu kekurangan cairan merah atau kekurangan darah dikarenakan kelemahan hati atau nutrisi hati dan nutrisi ginjal, gejala yang muncul adalah kesulitan dalam buang air besar dan buang air kecil. Kemudian pusing, mata atau tenggorokan kering. Matanya tuh rasanya kering, tenggorokan juga rasanya kering. Kemudian mudah lelah, sakit kepala yang nyeri tapi hanya di daerah alis saja. Sini berarti ya, daerah alis. Kanan kiri. Kemudian disertai dengan nyeri pinggang.
dan rabun senja. Rabun senja itu pada sore hari kemudian buram matanya. Siang hari biasa, malam. Pokoknya dari senja sampai, jadi nggak selalu senja itu indah ternyata. Bagi para perabun senja ya senja rabun ya. Kemudian sampai malam dia rabun. Keringat di malam hari sama ya, nggak kokoh keringat. Nyeri di perut atas, telapak tangan dan kaki rasanya panas, matanya merah. Ya, hari-hari siang matanya merah, masuk senja hari matanya buram. Nggak enak banget. Telinganya berdenging karena ginjal tadi. Tidak bisa tidur, susah tidur dan pelupa. Ya, pelupanya sudah tidur apa belum? Pinggangnya lemah, bukan cuma pegel, raut wajahnya rapuh. Ya, kemudian daerah di kedua sisi itu terlihat lembu dan merah. Apa? Pipinya merona. Itu doang kelebihannya. Selain ini tentunya yang dikonsumsi, makanan-makanan yang dikonsumsi adalah sarang burung. Sarang burung. Hal. Yang agak murah ya keju. Ya, telur ayam kampung, kacang polong, gula merah. Di Geragot. Selain ini tentunya. Kemudian kerang, kalau yang tadi tiram, ini kerang boleh. Kerang mata tujuh, kerang hijau. Kemudian asparagus, ya. Kemudian sotong, ya, cumi juga boleh sotong. Bebek, telur bebek kalau kali ini kan, telur ayam kampung, jamur putih. Kemudian tiram juga masuk, royal jelly dan tadi hati sapi, sekarang hati ayam. Masih ada waktu? Masih sedikit lagi. Ya, kemudian yang ketiga. Ya. Sebenarnya bukan yang terakhir, tapi boleh jadi kalau waktunya udah ini ya kita cukup ya. Bisa jadi seseorang kekurangan cairan merah atau darah dikarenakan lemah haroro dan energi vital pada limpa dan ginjal. Kekurangan panas pada limpa dan ginjal sehingga tidak bisa produksi darah. Gejala yang muncul adalah tangan dan kaki dingin. Ini tentunya yang berpendapat proses itu di limpa. Karena limpa itu tugasnya adalah transmisi dan transportasi. Transmisi itu artinya makanan yang sudah dicerna oleh ma'idah perut besar, kemudian ditransmisi sama dia dari makanan menjadi saripati. Itu kalau sudah saripati menjadi bahan baku darah, bahan baku cairan hitam, bahan baku esensi, bahan baku dia. Penyetok bahan baku. Itu transmisi. Kemudian transportasi berarti mendistribusikan ke daerah yang kekurangan. Artinya bahkan ketika misalkan cairan merah sudah cukup pun, yang mendistribusikan dia. Dia distribusikan ke. Makanya kalau ada kemungkinan daerah yang tidak mendapatkan cairan merah, biasanya disalahkan tihal juga. Walaupun yang menggerakkan dan yang punya adalah kabid, yang menggerakkan adalah energi. Karena tukang bagi, gitu kan? Karena, biasanya yang protes kan tukang bagi kan? Bagi kurban, tukang bagi, mana nggak rataan, tukang baginya kan? Itu. Jadi tihal itu tukang bagi, terserah dia tukang bagi. Makanya dia kadang-kadang dapat kalau di tihal ini dia sukanya yang manis. Yang manis itu pasti banyak, tukang bagi dia. Karena tukang bagi, wajar lah ada upah jatahannya dia kan tukang bagi. Kemudian selain tadi tangan dan kaki dingin keluhannya, kemudian pinggang dingin, diare sebelum sore. Diare sebelum sore itu berarti sekitar habis asar. Habis asar itu kebelat. Ya, kemudian mencret. Jadi mencretnya nggak pagi, mencretnya sore. Umumnya orang buang air besar pagi, ini di sore hari. Kemudian diare dengan feses yang lengket dan berair. Jadi tangan dan kaki dingin, pinggangnya terasa dingin, berbeda dengan tadi yang kekurangan hati dan ginjal itu pinggangnya pegel. Ya, nyeri atau pegel. Kalau ini enggak, pinggangnya terasa dingin. Ya, diare sebelum sore, artinya sebelum senja di mencret, habis asar, diare dengan feses yang lengket dan berair, makannya sangat sedikit. Terjadi pembengkakan, seringnya di kaki ataupun di muka. Biasanya kelopak mata. Kemudian terjadi pembengkakan, bahkan bisa jadi muncul di seluruh tubuh. Bukan cuma kakinya, bisa tangannya, bisa mukanya, seluruh tubuh bahkan. Kemudian terasa lelah, takut dingin, tangan dan kaki dingin, tangan dan kaki lemah. Selain dingin,
lemah digerakkan. Buang air kecilnya secara frekuen dengan urin yang bening. Sering ya. Kelelahan secara mental. Jadi kesalahan secara mental itu semangatnya. Kurang semangat. Dalam segala hal kurang semangat. Secara mental lelah. Putus asaan lah. Ya sudahlah gitu. Raut wajahnya pucat, dadanya berdebar, nafsu makan pun kurang selera. Wajahnya bengkak, nanti saya bilang wajahnya bengkak, ludahnya bergolak saat terengah-engah. Nah, itu kemudian muncul ludah. Selain ini tentunya, karena tadi kekurangan, maka obatnya adalah tonik, gula tonik, jahe tonik, kacang hijau tonik. Karena yang dibahas adalah kekurangan, bahannya yang digunakan adalah penambahan, gitu kan? Penambahan. Makanan yang dikonsumsi, kalau tadi itu yang pertama, kalau jantung dan limpa itu ikonnya itu hati sapi. Kemudian yang kedua ikonnya itu sarang burung, yang ini sirip ikan hiu. Sirip ikan hiu. Saya dulu sering banget makan sirip ikan hiu. Gratis lagi ya. Sekarang mahal banget ikan hiu. Berapa? 250.000 apa? Kemudian ayam. Nggak apa-apa kalau nggak ada ayam. Ayam kampung. Ya, nggak apa-apa lah ya. Ayam juga. Cabai. Dalam konsumsi cabai. Kemudian juga lada. Ya, hitam maupun putih. Kemudian adas diseduh, kemudian diminum. Kemudian daging kambing. Nah, ini juga yang lebih familiar ini ya. Seringnya tambah darah adalah daging kambing. Iya, betul. Tergantung juga yang mana yang lemah gitu kan. Artinya boleh jahe, ya kemudian boleh gula merah juga kan ternyata, boleh madu, boleh kurma gitu kan. Itu daging kambing ini yang biasa. Sengaja daging kambing di akhir kan. Kemudian ginjal kambing, kacang kara. Kacang kara dioseng-oseng itu bagus tuh tambah darah. Kemudian lobster, ini harganya lumayan. Lumayan. Kemudian ikan sarden ya, kalau orang nelayan utara dan selatan itu bilang ikan siro. Ikan sarden. Jadi bukan kaleng ya. Bukan. Kemudian udang juga bagus. Iya. Terutama udang ini biasanya terutama udang Cikaso. Kemudian pamepek, pamayang. Nah, itu juga bagus. Udang Pangandaran juga ada sih sebenarnya. Pangandaran kan lebih kuat lobsternya kan. Iya. Ada namanya udang berut namanya. Kalau di Serandil, Cilacap itu udang dogol namanya. Kalau di sini udang jerbung wulung kalau di Cikaso. Toai kalau orang Cina bilang. Ya, itu bagus. Kok tahu ya? Enggak, saya keliling. Jadi tukang keliling. Jadi sirip ikan hiu dapat ya kan. Tukang keliling. Keistimewaan tukang keliling adalah capek dan makan. Kemudian burung pipit. Burung pipit masa kecil, masa dikelilingin ya. Tinggal dijaring, makan. Cengkeh. Diseduh loh ya. Diseduh loh ya, ingat ya. Saya katakan lagi, diseduh. Ya. Jangan yang lainnya. Kan aneh-aneh orang. Ya. Sirip ikan hiu juga dimakan ya. Nanti dibakar lagi dihirup. Kacang pistachio. Minta kalau ada orang pulang umroh. Ya. Kemudian telur burung pipit. Kecil banget ya. Nggak apa-apa dah. Apel, raspberry, dan kacang kenari. Cukup apa saya jawab? Oke. Demikian untuk sesi tanya jawab. Saya serahkan kepada antum. Foto. Baik. Jazakallahu khairan atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini. Nah, ikhwatai Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, konsultasi di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dari hamba Allah di Tanjung Priuk. Ibu di Tanjung Priuk ya? Ya. Iya, silakan Ibu. Anak saya perempuan usia 7 tahun itu gatal di seluruh tubuh. Udah minum obat anti alergi tetap gatal, terus kulitnya di seluruh tubuh tuh kering, terutama di bagian dada dan perut. Sekarang sih lebih ke arah telapak kaki, telapak tangan tuh gatalnya, tapi seluruh tubuhnya gatal.
Itu kenapa ya, dan sebaiknya mengkonsumsi apa? Baik, itu untuk obat alergi dari dokter atau bagaimana Ibu? Enggak tahu sih. Jadi selama ini berobat enggak membuahkan hasil gitu. Cuman pada saat minum obat pun dia cuma berkurang sedikit, tapi masih tetap gatal. Sudah dikonsumsi obat apa? Sekedar cetirizin. Sehari berapa kali? Salep biasa, cetirizin sehari sekali. Cuman itu udah seringan ke dokter dikasihnya itu, tapi jadi saya nggak minumin lagi karena nggak. Terakhir mengkonsumsi kapan? Baik yang generik ataupun paten. Gimana sih? Terakhir mengkonsumsi kapan? Udah ada 2 bulanan. 2 bulanan. Baik. Baik, itu saja Ibu. Pada saat lahirnya sih di bagian dadanya dia tulangnya agak menonjol. Apakah itu ngaruh atau enggak ya? Anaknya tadi umur 7 tahun ya Ibu, perempuan ya? Karena udah 7 tahun, betul, perempuan. Ya, baik. Ada lagi? Cukup. Baik. Terima kasih, saya mohon sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Anak kecil itu kalau dari sudut pandang klasik timur, itu biasanya energi vital paru dan limpa atau liha dan tihal itu belum sampai tahapan sempurna, dan ada yang mengatakan dia baru bisa benar-benar energi vitalnya itu cukup kalau sudah keluarnya gigi permanen. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi juga ada yang mengatakan setelah 81 bulan. Atau mungkin bisa jadi ada yang 15 tahun. Ya, tapi yang jelas, yang umum, kesepakatan yang umum adalah gigi permanen mulai tumbuh. Itu tihal, yang energi vitalnya itu mencukupi. Adapun paru itu biasanya bisa jadi ada yang sampai masa balik, ya, baru. Ada yang menyatakan 81 bulan. Saya belum menghitung tahunnya berapa tahun 81 bulan itu ya. Ya, tapi dulu guru saya mengatakan seringnya kalau paru 81 bulan kata dia. Karena beliau ngomongnya gitu ya, saya juga nggak menerjemahkan ke tahun ya. Ya. Tapi juga ada yang mengatakan 5.000 hari. Nah, kan lebih suci sekitar ya 13 tahun sampai hampir 14 tahun lah ya. Sekitar itu. Ya, ada juga yang pendapat 5.000 hari. Saya pernah. Jadi satu guru yang lainnya berpendapat, ya terkadang energi vital paru itu 5.000 hari. Enteng aja dia ngomong. Kitanya yang hitung berapa tahun. Karena kadang-kadang penanya kan, berapa tahun itu? Ya, hitung aja. Pokoknya saya sih konsep awal ya, 81 bulan atau 5.000 hari. Itu penting ya. Ya saya kalau ngajar pun ya lebih suka yang kayak gitu. Jadi ya biar ngitung sendiri lah. Itu energi vital paru. Kalau tihal itu biasanya tadi gigi permanen mulai tumbuh. Nah, itu dia biasa. Nah, apa sih kaitannya dengan kulit tadi? Biasanya energi vital paru-paru itu yang menjaga ketahanan kulit bagian luar, pertahanan tubuh bagian luar itu biasanya yang menguatkan paru. Jadi bukan secara kebetulan, bukan kalau pori-pori punya hubungan dengan paru-paru. Itu kan nama Indonesia saja kan. Nama lainnya kan enggak, nama bahasa lain kan enggak. Karena di bahasa Indonesia ya nggak tahu kebetulan atau tidak. Di dalamnya itu yang mempertahankan di dalamnya, yang memasok energinya itu paru-paru, yang dipasok itu pori-pori. Ya. Nah, ini bekerja sama. Seandainya energi vital paru itu mencukupi, maka biasanya pertahanan tubuh kuat. Kulitnya lembut, lembab, elastis, tidak gatal. Ya. Kalau ada masalah pada paru-paru, biasanya ada masalah pada kulit. Selalu seperti itu. Maka tinggal apakah mau menunggu gitu ya? Menunggu energi vital paru. Tadi 7 tahun kan? Iya. Nah, 7 tahun. Boleh menunggu sih sampai energi vital. Apakah energi vital parunya itu sampai 5.000 hari itu kuat atau sampai 81 bulan itu akan menguat. Tapi kadang-kadang masa sih kayak gitu kan. Makanya kemudian seseorang itu berobat gitu ya. Nah, sebenarnya ketika seseorang itu
berobat itu kan sudah satu konsep ya. Ya. Misalkan berobat ke dokter, kata orang ini itu keistimewaannya adalah lebih cepat, itu kan. Tapi kalau herbal itu lebih lambat, walaupun ya tergantung juga. Kalau herbalnya itu nasi 1 piring ya cepat juga, langsung kenyang masalahnya. Ya, tapi kalau ada juga yang memang kalau membangun, kayak misalkan bangun darah, bangun esensi, itu kan lebih lambat juga, tergantung juga kan. Sebenarnya ketika seseorang itu sudah melakukan pengobatan kedokteran, itu benar. Suatu hal yang benar, karena di negara kita Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, satu-satunya pengobat di negeri kita adalah dokter. Ya. Satu-satunya pengobat. Loh, terus sinset dan lain sebagainya, herbalis, itu sebagai apa? Bukan pengobat. Pokoknya selain pengobat. Ya. Tukang jamu. Nah, kalau tukang jamu sebagai ya tukang jamu. Bukan pengobat, bukan. Tukang jamu. Terus jamu itu buat apa? Ya buat jamu. Jamu. Ya. Terus herbal itu bukan pengobat, bukan. Herbalis sih herbalis. Kalau dulu ya kan, toga tanaman obat keluarga, sekarang enggak. Tanaman sehat keluarga sekarang harusnya begitu, ya. Makanya ketika sudah mengkonsumsi beberapa obat-obatan kedokteran, kini kan sebenarnya masa kecil ya, tinggal menguatkan energi vitalnya, energi vital paru, menguatkan energi vital paru dengan mengkonsumsi buah, sayur, kini membangun namanya, membangun energi. Di antaranya misalkan buah yang bagus, jeruk misalkan, atau tadi apel misalkan, ya memperbanyak buah, sayur, menghindari makanan-makanan yang sudah dicerna, itu membangun namanya, ya kan? Karena nggak bisa kemudian biasa minum obat dokter, kemudian minum obat herbal, wih, ini sama-sama obat jadinya nantinya. Padahal herbal itu sudah tidak obat lagi, khusus di negara kita ini. Herbal bukan obat, yang obat ya obat dokter gitu ya. Ya harus pas. Makanya yang kita suguhkan ya tadi yang saya bilang itu untuk tambah energi vital. Ya kan? Yang rasanya korma energi vital. Apel energi vital, anggur energi vital, jeruk energi vital dan rutubah. Itu makanan-makanan yang kemudian harus jadi konsumsi, dan kurangi makanan-makanan yang susah dicerna. Googling aja apa makanan yang susah dicerna. Sekarang udah cerdas kok, banyak yang tahu makanan yang susah dicerna. Kita juga sering menyampaikan, walaupun secara umum nggak boleh kan kita di media kemudian mengatakan yang ini nggak boleh. Gitu aja seringnya ketika ketemu Abu Muhammad apa nggak boleh. Padahal saya nggak pernah ya kan. Di sini juga nggak pernah saya ngomong ini nggak boleh, itu nggak boleh. Adanya ini boleh, boleh gula, boleh jahe, boleh, ya kan? Dia, gitu. Makanya saya tidak ngomong nggak boleh. Di sini dia nggak boleh, nggak boleh. Apa yang bisa dicerna hindari, gitu kan? Menghindari. Dan Ibnu Qayyim juga alimi anil mudi, menjaga diri, artinya nggak boleh dari perkara-perkara yang kalau dikonsumsi membuat gatal, gitu ya, membuat menambah penyakitnya. Ya, ibu itu harus intent ke anaknya. Apa sih yang membuat kamu nambah gatal kalau habis makan apa? Gitu ya. Kalau misalkan habis makan A, B, C, misalkan biji-bijian apa, buah-buahan apa, sayur-sayuran apa, ikan-ikanan apa, gitu ya. Apa yang kemudian membuat gatal, itu kemudian hindari. Karena al-himyah masuk kategori pengobatan, ya, dan penjagaan kesehatan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Baik, jazakallah khairan saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ibu penanya yang berada di Tanjung Priok. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar kesehatan atau keluhan penyakit. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Rizal di Serpong. Pak Rizal di Serpong. Iya. Silakan Pak. Mau nanya nih Vince, kalau umpamanya Parkinson itu apakah ada makanan yang bisa menutrisi untuk otak ya? Taunya Parkinson dari mana Pak? Dari dokter. Kapan terakhir periksa? Beberapa bulan yang lalu. Sekarang yang dikonsumsi apa?
sekarang yang dikonsumsi itu jenis kayak tanaman model serai. Dikasih dokter? Gitu. Dikasih dokter? Enggak. Kita berobat ke ini, ke ahli alternatif kayak gitu. Oh. Berarti masih mengkonsumsi herbal ya? Iya. Oh iya. Ini masih mengkonsumsi herbal. Sama ini mau nanya lagi, Sinse, kalau obat pengeroposan tulang belakang itu apa yang harus dikonsumsi ya, obat-obat herbalnya? Satu aja ya Pak ya? Ya silakan. Iya. Baik. Mohon ditunggu jawaban dari Sensei Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya selalu mengatakan ya, ketika seseorang itu kemudian datang ke pengobat, kemudian dilakukan diagnosa, kemudian ditetapkan penyakitnya, ya berarti berobatnya ke situ kan, karena yang memberikan nama itu. Jadi nggak ada yang kemudian. Itulah sebabnya para pengobat tradisional itu kemudian menjadi masalah. Ya, ini ketika periksa ke dokter, berobatnya ke tradisional. Jadi masalah jadinya. Iya. Nah, pengobat tradisional jadi masalah juga. Tahu dari mana seorang pengobat tradisional Parkinson, darah tinggi, asam urat itu kan. Dia harus menegakkan diagnosa sendiri. Dari tahun 1400-an, bahkan di negeri kita ini, saya bilang 1400-an, dokter itu Stovia kan datangnya, di zaman VOC Belanda. Jadi, tahun 1800-an atau 1900-an lah baru praktek, orang-orang Jawa baru bisa jadi dokter. Saya juga punya buku sejarahnya. Nah, itu kan berarti kalau seseorang itu kemudian mengatakan diagnosanya dari dokter, artinya kan secara logika pula ketika seseorang diagnosa ke Sinse, kemudian berobatnya ke dokter, iya kan? Sekarang datang ke Sinse, periksa bla 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 bla, lidah, nadi dan sebagainya. Oh, Anda sindrom P namanya. Oke, siap. Obat Sinse pahit nggak enak kalau diminum gitu. Kapsul kan nyari, ya, begitu ke dokter. Maaf dok, atau tanya di dokter menjawab di Roja ya. Di Roja ada, di sini kita juga ada acara tanya dokter. Nah, kemudian tanya dok, kemarin ya, saya udah ke Sinse, kata Sinse sindrom P namanya. Apa itu obatnya? Atau kata Sinse sindrom Chongfeng, apa obatnya? Sindrom Sioke, apa obatnya? Wah, apa dia? Gitu Pak, iya kan? Karena kita media harus pas, penataannya harus pas. Karena media massa ada aturan, nggak pas ya nanti disemprit nanti, ya kan? Disemprit lah sama pengawasnya. Wih, gimana sih? Jadi harus pas. Parkinson, tanyanya ke tanya dokter, gitu kan? Oh saya gatel, kita baru boleh lah ya. Atau tremor misalkan gitu ya, keluarnya. Itu gitu Pak. Jadi kalau seseorang itu kemudian sudah ada diagnosa dokternya, harusnya yang berobatnya ke dokter. Mungkin yang diagnosa dokter, yang memberikan nama, yang tahu penyakitnya juga dokter. Karena nggak ada Parkinson di dalam. Soalnya misalkan diabetes. Tapi kalau di kita nggak ada diabetes. Kita bilang Anda sindrom Sioke namanya. Sioke. Dokter walaupun dia diabetes juga, oh saya harus periksa dulu gitu kan dokter. Anda Chongfeng misalkan, stroke maksudnya. Sindrom P itu rematik angin. Ya. Tapi tetap dia tidak akan mengatakan asam urat, enggak. Dia akan tetap, kita akan tetap mengatakan sindrom P. Gitu ya. Walaupun wah ini mah asam urat Pak, dokter itu. Makanya tergantung kan. Yang ngasih obat asam urat pastinya dokter. Yang ngasih obat P, sindrom P pastinya Sinse. Yang ngasih obat Parkinson pastinya dokter gitu kan. Yang ngasih obat tremor pastinya herbalis. Bapak sebenarnya udah keren banget. Kata saya loh ya. Kata siapa? Kata saya. Kenapa keren? Sudah periksa ke dokter, udah diketahui Parkinson, sebenarnya tinggal berobat ke dokter. Saya nggak menyalahkan berobat ke herbalis. Toh berobat ke herbalis juga, kan? Ya, udah minum herbal, ya diobati sama herbalis juga. Kemudian kalau katakan Parkinson itu penyebabnya apa? Nah, tanya ke yang periksa. Kan lebih gampang ya daripada saya jauh kan. Saya juga belum periksa gimana. Karena Parkinson juga
Tadi kan saya kekurangan darah aja penyebabnya banyak. Ada astenia kolbu, astenia tihal, astenia kabid, astenia kilia, astenia harara, astenia rutubah, loh banyak. Yang kalau ditanyakan ke dokter juga nggak nyambung. Ya itu tadi ketidaknyambungan itulah yang kemudian harusnya kita sesuai pada tempatnya agar tidak ada sempritan itu ya. Seperti itu maksudnya Pak. Saya paham maksud Bapak bertanya, tetapi walau bagaimanapun juga lanjutkan apa yang sudah apa yang sudah dimulai oleh sesama teman. Kenapa? Karena tidak ada jaminan. Di sini tidak ada jaminan kesembuhan, di sana tidak ada jaminan kesembuhan, di manapun tidak ada jaminan kesembuhan. Jaminan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bapak sah-sah saja kemana berobat. Itu kan. Kemudian menanya juga boleh begitu. Nah, saya mengarahkan yang paling baik ketika sudah diklaim, makanya saya setiap kali di panti lah menurut peraturan atau sanggar menurut saya, sanggar sehat, kayak Taharia aja lah ya, pokoknya begitulah. Tapi kalau di PP peraturan pemerintah itu panti. Ya. Belum resmi ini, kadang-kadang saya mengatakan sanggar sehat, kadang rumah budaya kesehatan ya suka. Jadi belum tetap namanya. Kadang-kadang saya ngomong rumah budaya kesehatan klasik, kadang-kadang mengatakan sanggar kesehatan klasik ya. Jarang ngomong pantai sih, nggak pernah malah. Itu ketika kita juga pasti memeriksa, walaupun dia membawa perangkat itu ya, pemeriksaan dari yang lainnya ya nggak bisa. Saya harus memeriksa sendiri. Kalau saya nggak bisa meriksa, saya nggak bisa ngasih obat, gitu Pak. Artinya herbalis yang mengobati Bapak berarti dia sudah memeriksa. Dokter yang memeriksa Bapak harusnya dia dikasih kesempatan memberikan obat. Saya doakan benar-benar mengangkat penyakitnya, dan penjelasan ini mudah-mudahan yang selalu berulang-ulang tanyakan, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Dan tentunya bukan atas nama kenapa dan kenapa, tidak boleh dikatakan kenapa, karena media massa itu ada aturannya. Media massa itu ada aturannya, dan aturan yang paling baku adalah siapa yang memeriksa, dia yang memberi obat. Clear urusan ya. Itu begitu. Jadi tentunya setiap beberapa kasus pun ada ahlinya, dan siapa yang sudah memulai. Kalau orang yang baru dengar ya jangan harus mendengar dua belah pihak ya katanya. Dua belah pihak itu berarti saya harus dengar herbalisnya, saya harus dengar dokternya yang bilang. Setelah mendapatkan berita dari Bapak ya, paling gampang adalah saya doakan benar-benar angkat penyakitnya, dan mudah-mudahan penjelasan ini dimengerti oleh yang lainnya selanjutnya. Jazakallahu khairan Sensei atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Dan kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Ibu Yani di Kelapa Nunggal Cilengsi. Assalamualaikum. Sensei, ya saya izin bertanya, jika kepala tiba-tiba pusing, mual sampai muntah, lalu pandangan kabur atau kunang-kunang, setelah muntah pusingnya hilang, lalu kepala terasa sakit. Ini apakah tanda dari kurang darah juga? Mohon solusinya, syukron. Kalau muntah kemudian pusingnya hilang, itu biasanya timbunan balgam, timbunan dak atau timbunan riak. Nah, ini sebenarnya kalau di dalam tradisional klasik itu kan biasanya obat tambah darah adalah tambah energi. Tambah energi otomatis pelancar energi. Gitu kan. Tadi sudah saya bilang, dia menguatkan perut, ya kan? Kemudian dia juga memperlancar energi vital sehingga bisa mengeluarkan. Kalau dia berarti kan ada masalah karena pusing bisa jadi ada masalah di perut. Nah, ini cocok sebenarnya. Terlepas dari kekurangan darah atau tidak kekurangan darah, seandainya dia kekurangan darah, maka dia akan menjadi darah. Seandainya dia kekurangan energi, maka dia akan jadi energi, karena di situ ada jahenya. Di situ ada gula merah, di situ ada kacang hijau, karena dia tonik harorat, tonik rutubah, tonik energi, dan tonik nutrisi. Ya kan? Kalau seandainya seseorang kurang nutrisi, dia akan menjadi nutrisi. Sepakat, kacang hijau itu pengganti nutrisi. Iya kan? Sepakat, jahe itu memperlancar peredaran darah. Sepakat, jahe itu akan mengeluarkan dak dan reak. Ya kan? Sepakat bahwasanya kacang hijau itu bagus untuk perut. Maka terlepas dari apakah itu kekurangan darah apa tidak, setidaknya dia memperbaiki perut, mengeluarkan lendir, dahak, dan jahe juga menghilangkan pusing.
Seperti yang saya katakan tadi. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallahu khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Abdullah di Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sensei, anak saya laki-laki usia 12 tahun, keluhan sering bersin 3-4 kali. Mohon solusinya untuk yang bisa dikonsumsi, Sensei. Syukran. Apa yang hangat sebenarnya? Apa yang hangat bisa dikonsumsi? Biasanya kalau anak-anak itu efektif madu, itu madu kapuk randu. Ini biasanya bisa menguatkan paru-paru, kemudian menghilangkan flu, batuk, pilek, serta bersin-bersin. Flu kan bersin-bersin ya? Iya. Flu, batuk, pilek, bersin-bersin. Itu bisa mengkonsumsi madu kapuk randu sesuai usia. Kalau memang dia usianya bisa cuman bisa pakai 1 sendok teh, ya sudah 1 sendok teh. Kalau memang sudah bisa 1 sendok makan, ya 1 sendok makan. Kan ngeliat loh, bagaimana cara mengetahui? Ya ngeliat mulutnya. Misalnya kalau nyuapin anak pakai apa? Gitu. Kalau nyuapin anak pakai sendok kecil, ya berarti pakai sendok kecil. Ya namanya juga mulutnya kan. Kalau nyuapin anak yang 1 sendok makan itu masuk, ya berarti pakai 1 sendok makan. Kan gampang kayak gitu. Madu kapuk randu biasanya. Seringnya yang digunakan madu kapuk randu. Loh, kenapa tidak madu hutan? Variasi sih madu hutan itu. Maksudnya tergantung bunganya kan. Dia bunganya bunga apa. Kalau madu kapuk randu juga saya rasa hampir-hampir bisa dikatakan bukan madu ternak ya. Karena tidak disediakan nektar kan. Ya kan? Kalau disediakan nektar itu madu ternak kan. Tapi kalau dia nyari sendiri di bunga-bunga randu, ya berarti ya semi-semi liar juga gitu. Semi liar juga ya. Dan banyak sudah beredar, apalagi di Tegal saya lihat juga, Pemalang Tegal itu dari tahun 90 sekian itu udah banyak para penjual madu kapuk randu. Makanya saya ngomong madu kapuk randu karena yang penanya adalah Tegal, dan saya tahu persis Tegal Pemalang itu banyak. Kalau Bapak tidak tahu ya tanya saya. Saya tahu. Jadi ini saya jawab. Tahu banyak lah madu kapuk randu. 1 sampai 2 sendok makan pagi dan sore. Mudah-mudahan angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Jazakallahu khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali Pak Marzuki di Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Usia saya 53 tahun, pasca stroke kaki saya untuk berjalan kaku, Sensei. Dan tangan kadang mencengkram ya. Ini juga kaku. Mohon untuk herbalnya, syukur. Jadi pengobatan tradisional itu masuk kategori perawatan atau preventif, pencegahan, dan rehabilitatif perawatan. Ya. Artinya secara aturan sebenarnya kalau orang itu sakit kemudian masuknya ke sudah rawat, itu sebenarnya boleh merawat. Ya. Keluhan kaki kaku, tangan tidak bisa mencengkram, ya cungfeng kalau kita ini. Ada beberapa hal yang menyebabkan, ada beberapa hal yang menjadi penyebab. Ada kalanya penyebabnya dikarenakan stagnasi dam atau staknya darah atau staknya energi vital, ya, atau memang layu, atau memang dikarenakan angin. Contoh diawali dengan belpas, muka mencong itu angin, ya. Dan sebenarnya kalau di tradisional dan klasik itu dia lebih dekat kepada nggak sekedar tanaman ya, tapi harusnya dia dikawal oleh terapis. Kenapa? Karena harus ada pelancarnya, ya. Karena terapis itu dia akan tahu kalau kurang gerak, dia di massage, dipijit untuk mengganti kekurangan geraknya, ya. Kemudian menganjurkan keluarganya untuk menggerakkan, ya kan. Kemudian nanti tipenya juga, jadi sebenarnya kalau tidak bisa bergerak itu ada 2 jenis, yakni yang pertama lemes, yang kedua kaku. Karena yang bagian kaku. Nah yang bagian kaku itu kalau versi kami namanya stenia.
Maka biasanya bahan obatnya adalah melemahkan, bukan sebagai tonik. Dan biasanya kalau pijat lebih lama ketimbang yang lemas. Kalau yang lemas itu pijatnya lebih cepat, tekanannya nggak terlalu kuat. Ya, tapi kalau yang lama biasanya lebih cepat sembuh sebenarnya. Biasanya karena tinggal menurunkan kelebihan. Biasanya menambah itu lebih susah. Ya, tonik itu lebih susah. Kenapa? Karena kalau lagi mau mentonik kemudian pencernaan tidak bisa mencerna, ya nggak bisa tonik. Tapi kalau menurunkan, membuang itu lebih mudah. Ya, walaupun nanti di pengobatan lain bisa jadi kebalikannya, membuang lebih susah. Ya kan, pada kasus-kasus kegemukan kan membuang lebih susah. Betul. Ya kan, tapi pada kasus kekurusan menggemukannya lebih mudah. Tapi fakta di lapangan juga nggak mesti. Artinya masing-masing orang berbeda. Tetapi di dalam konsep kami biasanya membuang ya lebih mudah ketimbang menambah. Ya, jadi ini konsepnya berarti membuang. Yang bisa untuk biar tidak kaku. Saya tidak menggunakan jahe. Bisa menggunakan temulawak 1 ibu jari dengan daun salam 3 lembar, kemudian direbus sampai mendidih. Kecilkan apinya sekitar 2 gelas ya, airnya 2 gelas. Kecilkan apinya menjadi 1 gelas, saling bagi 2, minum pagi dan sore. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Jazakallah khairan Sensei atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari Ummu Abdillah di Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, usia saya 54 tahun, sudah menopause 3 tahun yang lalu. Beberapa bulan terakhir, mohon maaf, dari farji kadang keluar cairan bening tapi tidak gatal. Tapi kemarin pagi keluar sedikit darah encer merah muda, bukan seperti darah haid. Lalu tadi pagi keluar lagi cairan bening. Mohon saran dan solusinya. Syukron. Orang dulu itu di perkampungan, masa remaja juga dianjurkan untuk mengkonsumsi kunyit asam. Ketika dia masa menikah juga dianjurkan mengkonsumsi kunyit asam. Ketika bersalin, gangguan haid, itu juga demikian sampai tuanya. Itu juga dianjurkan mengkonsumsi kunyit asam. Nah, ini kasus yang begini nih maksudnya. Salah satunya adalah menghindari kasus yang seperti ini. Kalau mau bikin sendiri, Ibu bisa menggunakan kunyit 2 ibu jari ditambah dengan asam sebesar telur burung puyuh 2, gula aren secukupnya, kemudian direbus ya dengan 2 gelas air sampai mendidih. Biarkan 10 menit, kecilkan apinya, biarkan 10 menit, saring bagi 2, kemudian diminum pagi dan sore. Itu bisa digunakan untuk menjaga penuaan dini itu tadi. Apa artinya? Menopause, tidak haid, ya. Kemudian keluar cairan, menjaga agar cairannya berhenti, keputihannya juga berhenti. Makanya dianjurkan untuk minum itu. Kalau tidak, ya kadang-kadang banyak ibu keliling ya. Itu juga kalau saya malas bikinnya. Jamu gendong. Ya udah, terima jadi saja. Mbok, ya terima jadi ya. Apalagi di Jawa Tengah banyak. Apalagi Jawa Tengah banyak banget. Ini Jawa Tengah tadi kan? Iya, Jawa Tengah. Sini aja ada, yang Jawa Barat aja ada, banyak. Ya, ibu-ibu dari Solo itu banyak banget di sini. Ya, bahkan saya pernah di ND. Sulawesi ya? Bukan, dekat Flores. Oh, Flores. NTB ya. Itu di ND. 9 hari di sana. Itu juga di sana ada tukang jamu dari Solo, mbok jamu dari Solo, istrinya jualan jamu, suaminya jualan bakso. Solo pokoknya kan. Apalagi sini deket kan, apalagi Jawa Tengah, harusnya begitu. Ya setidaknya, biasanya sih nggak malas biasanya sih, nggak malas biasanya. Kalau orang harusnya sih nggak malas ya. Tapi kalau memang ada tukang jamu ya beli aja boleh, nggak apa-apa. Suruh pagi sore. Ya, diminum pagi dan sore. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallahu khairan Sensei atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan. Ya. Kekurangan cairan merah itu bisa juga dikarenakan usia.
karena tua, ya otomatis semakin usianya bertambah, semakin lemah. Mungkin mengurangi makan dan sebagainya. Atau sakit yang panjang, sakit yang nggak sembuh-sembuh, itu juga bisa menyebabkan seseorang kekurangan cairan merah. Karena digunakan untuk berperang terus, nggak ada gencatan senjata, perang terus sama penyakit. Sakit yang panjang itu juga makanya seorang tabib atau siapapun yang bergerak di bidang kesehatan dan pengobatan itu ketika seseorang sakitnya lama itu harus sudah ada tambah darah. Ya, bukan sekedar hanya untuk mengobati penyakitnya saja. Ya, misalkan penyakit bisul sudah 5 tahun, ya sudah, berarti ada tambah darahnya. Jangan cuma obat bisul aja terus hantam, ya, sementara dia, walau bagaimanapun juga pasti kurang dia. Atau yang ketiga, pendarahan. Dan ada 2 pendarahan, baik karena kecelakaan, naudzubillah, atau dikarenakan memang adanya gangguan tubuh, damul hajjah, darah yang bergejolak, kata Imam Al-Qayyim, yang memang darahnya itu bergejolak, menuntut untuk keluar, muntah darah, kencing berdarah, mimisan, buang air besar berdarah, itu juga bisa menyebabkan seorang kekurangan darah. Ya, berarti ketika seseorang itu atau banyak kerjaan, ya kan, banyak kerjaan yang menyebabkan dia lembur malam hari, makanya kan biasanya anjurannya kan jangan begadang, karena kalau begadang itu akan membuat darah itu berkurang, ya kan. Kayaknya itu umum, orang umum juga tahu deh, ya kan. Setiap orang begadang itu darahnya akan berkurang, gitu. Dan ini kalau yang hidup di kota, itu harus banget itu. Kenapa? Karena kadang-kadang mereka lupa diri, kerjanya juga shift yang nggak sip, gitu ya. kerjanya shift. Kerjanya shift, tapi nggak sip, ya kan. Jadi kurang darah jadinya. Tapi mohon maaf ya, yang kerja sip ya Anda sip lah bagi keluarga, kan? Insya Allah bagi keluarga. Tapi tadi harus tambah darah, ya kan? Karena begadang, ya kan kewajiban ya. Misalkan security dan sebagainya. Inilah bagus. Nah, atau kalau minum atau kacang hijaunya ditinggal, airnya sama jahenya yang dibawa, kemudian di pos, ya. Ada pos ronda kalau dulu, di tempat saya juga ada pos ronda. Itu bisalah dikonsumsi. Setidaknya bagi orang yang begadang malam, sehingga mengurangi darah, ada tambahnya, sehingga balance, seimbang. Demikian, mudah-mudahan. Tapi tetap saja, apa yang kita lakukan ini tidak bisa bilang matematik hukum pasti. Kalau kita ini berarti pasti begini. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira bila taufiq hidayah, alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah atas ilmu yang bermanfaat dan waktu luang yang telah diberikan untuk kita semua. Demikian ikhwatai Islam wajazakumullah, program Dapur Sehat Roja meracik makanan lezat menjadi sehat dengan pembahasan mencegah dan mengatasi kurang darah. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan bagi Anda yang diuji sakit oleh Allah tetaplah bersabar, berikhtiar dan berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesembuhan dan kesehatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.